Ini di desa Jepang ya, tapi benar-benar banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri. Itu adalah salah satu bukti kalau Jepang tuh benar-benar membutuhkan banyak tenaga kerja gitu loh guys. Dan di Jepang sini itu juga nggak mandang umur kerja tuh, yang penting kalian kuat, yang penting kalian semangat, itu pasti bisa bekerja di sini. Meskipun umur kalian tuh udah kayak berapa tahun, 45 tahun, 40 tahun gitu ya, itu bakalan masih bisa berangkat. Oke guys, dan sekarang ini aku udah ada di jalan, dan seperti judul tadi, aku bakal ngajak kalian jalan-jalan sambil membahas tentang lowongan-lowongan yang ada di Jepang sini ya, lowongan pekerjaan gitu. Jadi sekarang itu negara Jepang tuh benar-benar banyak banget membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri guys, atau imigran gitu ya. Dan itu sekarang itu jumlah imigran itu sekitaran 3,4 juta orang, itu hampir setara dengan penduduk Jepang asli gitu. Itu untuk sekarang ya, tolong dikoreksi kalau salah. Itu seingatku 3,4 juta orang guys yang udah bekerja di Jepang sini. Dan di sini aku mau ngasih bukti ke kalian. Ini adalah salah satu bukti kalau di Jepang tuh, meskipun di desa kayak aku gini ya, itu benar-benar banyak banget pabrik-pabrik yang berdiri guys. Dan ini adalah salah satu contoh pabrik, nggak tahu aku pabrik apa, tapi yang jelas tuh benar-benar banyak banget. Makanya aku ngajak kalian jalan-jalan sambil membahas ini, sambil lihat-lihat pabrik yang berdiri di daerahku sini guys, atau di desa-desa Jepang sini ya. Dan ini ada pabrik, nggak tahu ini pabrik apa ya, cuma kayaknya ini perusahaan besar. Nah kayak gini, dan kita coba lihat aja ke sana lagi, kalian pasti bakal lihat pabrik-pabrik yang lain guys. Ini di desa Jepang ya, tapi benar-benar banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri. Itu adalah salah satu bukti kalau Jepang tuh benar-benar membutuhkan banyak tenaga kerja gitu loh guys. Entah itu pemagang, terus Tokutekino atau engineering, itu tuh benar-benar banyak gitu loh lowongan. Jadi kalian yang tanya kayak, Mas di Jepang ada lowongan nggak? Mas di Jepang ada lowongan ini itu nggak? Jawabannya ada. Kalian punya skill apa? Jadi yang harusnya tanya tuh orang Jepangnya sini, atau yang kalian tanyain gitu. Misal kalian tanya ke aku gitu ya, yang harus tanya tuh aku. Jadi kalian tuh punya skill di bidang apa gitu. Semisal di konstruksi gitu ya, ya di sini ada. Kalian punya skill bisa masak ya ada gitu. Jadi benar semuanya tuh lengkap guys, hampir sama di Indonesia, pekerjaannya tuh ada semua lah. Jadi untuk kalian yang apa ya, pengen kerja di Jepang, yang masih tanya-tanya loker itu gak usah tanya, itu udah benar-benar banyak guys. Jadi kayak gitu ya. Jadi kan kalau misal pengen ke Jepang ya, jangan tanya loker, tapi tanya beneran nggak ini, niat beneran nggak, gitu aja tanyanya tuh. Jangan tanya loker guys. Kalau loker tuh bener-bener di luar nalar banyaknya. Ini padahal di desa tuh kalian udah lihat berapa perusahaan tadi. Aku nggak sepilin ini perusahaan itu perusahaannya, tapi yang jelas kelihatan lah harusnya di video ini yang perusahaan tuh mana, yang rumah tuh mana gitu ya. Itu udah benar-benar banyak banget tadi yang berdiri. Ini juga guys, ini baru berapa menit ini videonya. Jadi gimana ya, di Jepang tuh untuk perusahaan tuh benar-benar banyak banget, cuma yang kerja itu nggak ada guys. Jadi orang Jepangnya tuh benar-benar kekurangan gitu loh. Makanya dia ngambil pekerja migran gitu dari luar negeri, dari Indonesia, dari negara lain gitu, buat bekerja di perusahaan itu kayak gitu. Jadi
bener Jepang tuh negara maju berkembang gitu ya, tapi nggak berkembang dengan orangnya gitu loh. Aku nggak mau jelasin lagi kalau negara Jepang tuh negara yang kurang populasi manusia. Aku nggak mau jelasin lagi, yang pasti kalian udah benar-benar tahu lah itu. Jadi alasannya ya itu guys. Dan ini ada perusahaan lagi, pokoknya yang kayak gini-gini ya, itu perusahaan guys. Ini padahal di desa Jepang ya, padahal yang terbanyak pekerja migran itu yang pekerja asing itu bekerjanya itu yang paling banyak di Tokyo gitu. Itu yang berita yang aku dapat ya, itu di Tokyo pusatnya yang paling banyak gitu. Dan sedangkan aku ini nggak di Tokyo, melainkan ada di perdesaan gitu. Di perdesaan aja itu perusahaan udah sebanyak ini. Nah itu ya truk ya, nggak tahu perusahaan apa ini, apalagi yang ada di kota gitu guys. Jadi benar-benar gokil banget. Ini semisal kalau di Indonesia bisa membangun lapangan pekerjaan yang sebegini banyaknya ya, mungkin nggak bakal ada orang pengangguran dan orang yang miskin guys. Mungkin ya, semoga aja Indonesia, negara kita yang tercinta ini, bakal memperbaiki dan memperbanyak lapangan-lapangan pekerjaan gitu guys. Dan di Jepang sini itu juga nggak mandang umur kerja tuh, yang penting kalian kuat, yang penting kalian semangat, itu pasti bisa bekerja di sini. Meskipun umur kalian tuh udah kayak berapa tahun, 45 tahun, 40 tahun gitu ya, itu bakalan masih bisa berangkat. Dan kemarin aku nggak apa ini, dan kemarin itu aku sempat baca di apa itu, ada berita di TikTok kan. Dulu tuh orang Indonesia pada waktu sekitaran tahun 1999 kalau nggak salah, atau 2000 gitu, itu pernah berangkat ke Jepang. Dan kemarin tahun 2025 itu balik lagi ke Jepang gitu. Jadi itu umurnya udah berapa tahun itu? Kalau nggak salah 45 tahun, apa berapa itu, kalian bisa koreksi. Itu masih bisa berangkat lagi ke Jepang gitu. Jadi umur kalian berapa, yang penting tuh punya skill ya. Skill tuh bisa dilatih di sini lah. Yang penting bahasa. Kalau menurutku, aku sendiri juga nggak punya skill, nggak punya apa-apa, tapi bisa kok kerja di Jepang. Yang penting bahasa lah, tahu dikit-dikit gitu. Jangan yang nggak tahu sama sekali ya, tahu dikit-dikit lah minimal. Itu kalian bisa kerja ke Jepang guys. Jadi jangan tanya loker, sekali lagi aku tegasin ke kalian, jangan tanya loker, jangan tanya ada pekerjaan ini itu apa enggak. Yang jelas tuh ada guys, yang penting itu niat kalian ada enggak, itu aja loh. Dan kalau kalian semisal niat kalian ada ini, terus kalian bingung masalah uang, aku bakal sekali lagi jelasin di sini. Kalau kalian punya uang 10 juta di sini ya, 10 juta, terus kalian bingung nanti kurang apa enggak, aku kasih saran guys. Misal kalian punya uang 10 juta ini, itu bisa buat kalian belajar bahasa Jepang sampai dapet job. Nanti kalau kalian pas berangkatnya, itu kalian bisa ambil dana talang guys, atau pinjam dulu, nanti bayar setelah kalian bekerja di Jepang. Kalian kerja di Jepang itu 6 bulan bisa langsung lunasin apa ini, hutang atau dana talang yang tadi kalian ambil buat berangkat tadi. Jadi kalau semisal itu alasan kalian apa ya, takut kerja ke Jepang, nggak punya uang ya, itu solusinya guys. Kalau saran menurutku tuh kayak gitu. Belok kemana ini? Nggak tahu dia jauh mau kemana ini. Dan ini adalah salah satu pabrik juga, kalian bisa lihat kan, ini pabrik apa, ton. Nah, jadi gokil guys, bener-bener banyak gitu loh lawan kerja di sini tuh. Aku tuh sempat heran ke kalian, kenapa sih herannya mas? Itu setiap video aku itu ya di YouTube tuh pasti ada aja yang tanya, mas saya pengen kerja ke Jepang, apakah masih ada loker gitu ya.
Ya kalau kalian tanyanya ke aku guys, kalau kalian tanyanya ke aku jawabnya banyak banget mas lover. Tapi untuk aku membawanya itu nggak mungkin bisa. Soalnya kenapa? Ya soalnya aku di sini tuh juga bukan yang ngurusin Jisuse atau anak TG atau anak pekerja gitu, enggak ya. Jadi aku yang jawab yang jelas aku nggak bisa gitu, nggak bisa gitu, nggak seperti di Indonesia gitu. Misal aku punya leluasa di sini, udah lama di sini, aku bisa ngajak kalian gitu ya, itu nggak bisa. Soalnya kan juga beda negara, prosesnya juga lama yang pasti, makanya yang jelas nggak bisa guys. Tapi kalau kalian tanyanya, mas bisa jelasin nggak kalau caranya itu gimana, tahap-tahapnya gimana, aku bisa guys, membantu itu bisa. Cuma kalau untuk membawanya aku tuh nggak bisa. Jadi gitu guys, kalian harus tahu, bukannya tuh aku kayak sombong atau gimana, bukan. Emang bukan di bidangku atau di jalurku gitu. Itu udah ngelempang jauh banget di jalurku guys. Ini juga pabrik guys. Jadi kalian udah berapa kali lihat puluh pabrik tadi yang ada di video ini? Dan bisa komen di bawah ya. Pabrik semua guys di sini isinya. Ini juga pabrik. Asli guys, banyak banget, gak bohong aku. Nih pabrik semua lah, lihat tuh, ada alat berat. Intinya tuh apa yang aku bilang tadi tuh, tinggalnya apa ini, ngepasin skill kalian tuh apa gitu aja lah. Misal kalian skillnya ngelas nih, juga ada pabrik ngelas tuh juga ada. Misal kalian pernah nyetak beton, ya tadi kalian bisa lihat ada pabrik beton. Misal kalian jago operatorin alat berat, tadi juga ada alat berat gitu kan. Gimana coba, banyak banget kan. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing lagi guys. Oke. Dan itu mungkin adalah salah satu penjelasan atau yang bisa aku sampaikan di vlog ini, dan ngasih lihat pemandangan-pemandangan pabrik-pabrik yang ada di desa Jepangku sini. Mungkin vlognya ya kayak gini aja guys, dan aku udah jelasin ke kalian kalau kalian punya uang 10 juta pengen ke Jepang itu bisa banget, asal kalian niat. Nanti masalah berangkat itu gampang, yang penting tuh kalian bisa dapet job, bisa belajar dengan baik, itu udah keren sih guys. Nanti kalau tinggal masalah uang keberangkatan tuh gampang banget menurutku ya. Aku sendiri juga lewat dana talang guys, jadi gitu. Aku berani ngomong kayak gini tuh aku juga udah ngelakuin, bukan hanya omong kosong ya. Nah, jadi ya kayak gitu aja mungkin vlogku kali ini. Kalau ada kata-kata yang tidak jelas, kurang enak, jadi aku mau ngucapin mohon maaf sebesar-besarnya buat kalian. Jadi aku gitu aja mau ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.